Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Panembahan Senopati bagian 1. Teguran keras Sunan Kalijogo kepada Sultan Hadiwijaya. Perasaan campur aduk meliputi Ki Ageng Pemanahan. Cucu Ki Ageng Sialok ini terliputi perasaan kecewa, geram, jengkel karena tanah Mataram yang dijanjikan oleh Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya belum juga diberikan. Tanah Mataram itu dijanjikan sebagai ganjaran keberhasilannya membungkam Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Pada waktu itu Joko Pajang lebih mending kelonan daripada harus bertempur dengan Aryo Penangsang. Tubuh Aryo Penangsang kebal terhadap segala bacokan, belum lagi berbagai kesaktian yang meliputinya. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, Ki Jurumertani, dan Sutawijaya anak Ki Ageng Pemanahan berhasil menghempaskan Aryo Penangsang. Aryo Penangsang terkena tusukan Sutawijaya dengan tombak Kiai Pleret dan ususnya terbuai. Karena mencoba menarik keris setan kober, keris tersebut menguras usus Aryo Penangsang, dan putusnya usus itu menyebabkan kematian Aryo Penangsang. Atas keberhasilan ini, mereka melaporkan bahwa Ki Penjawi dan Ki Ageng Pemanahan yang berhasil membunuh Aryo Penangsang. Ki Penjawi telah memperoleh tanah Pati, namun tanah Mataram belum juga diberikan oleh Sultan Hadiwijaya. Seolah-olah beliau mengulur-ulur waktu. Ki Ageng Pemanahan mengutarakan kejengkelannya kepada iparnya, Ki Jurumertani. Ki Jurumertani ini keturunan Sunan Giri. Ki Jurumertani berkata, "Sabarlah Kakang, tidak mungkin Sultan Hadiwijaya akan mengkhianati ucapannya sendiri. Tidak mungkin Sultan akan menjilat ludahnya sendiri." Ki Ageng Pemanahan berkata, "Kurang sabar apa lagi aku ini? Sudah cukup lama belum juga diserahkan Mataram kepadaku." Di tengah banyak orang, Sultan menyebut akan menghadiahi Mataram kepadaku, namun sampai sekarang belum juga aku dapat. Ki Jurumertani tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Ia teringat bahwa semuanya karena ia yang mengatur, karena ia yang menyarankan agar Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi mengaku sebagai pembunuh Aryo Penangsang. Masalahnya, kalau dibilang Sutawijaya, maka dipastikan nggak akan mendapat hadiah apa-apa, paling juga barang mewah saja, karena Sutawijaya ini sudah dianggap anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Karena mumet, Ki Ageng Pemanahan melangkahkan kaki ke dusun Kembang Lampir. Ia hendak melakukan laku tirakat, memohon keadilan kepada Allah mengenai persoalan yang menimpanya. Dengan kukuh Ki Ageng Pemanahan melakukan laku prihatin dan tidak akan menghentikannya jika keadilan belum didapatkannya. Laku prihatin Ki Ageng Pemanahan ini menyentak batin Sunan Kalijaga yang amat peka. Seorang wali ini yang tinggal di Kadilangu mampu menangkap kekecewaan dan kegeraman hati Ki Ageng Pemanahan. Segera Sunan Kalijaga pergi ke Kembang Lampir dan terlihat Ki Ageng Pemanahan sedang tafakur di atas batu besar di pinggir kali kecil itu.
Sunan Kalijaga berkata dengan lembut, "Pemanahan." Ki Ageng Pemanahan tersentak, langsung bersujud di hadapan Sunan Kalijogo. Air matanya luruh di hadapan gurunya yang amat dihormati. "Mengapa engkau berada di Kembang Lampir, meninggalkan saudaramu Sultan Hadiwijaya? Apa yang kau cari, anakku?" kata Sunan Kalijogo. Ki Ageng Pemanahan berkata, "Apakah hamba harus menjelaskan isi hati, sedangkan Paduka Sunan sudah mengetahuinya?" Sunan Kalijogo berkata, "Aku mengetahui maksud dan tujuannya ke Kembang Lampir. Jika itu maumu, baiklah, mari kita pergi ke Pajang. Mari kita bertemu dengan Sultan Hadiwijaya." Tak berapa lama mereka telah sampai di Pajang. Sultan Hadiwijaya sedang duduk di atas singgasananya ketika seseorang prajurit penjaga menghadap kepadanya dan melaporkan perihal kedatangan Sunan Kalijogo dan Ki Ageng Pemanahan. Segera Sultan Hadiwijaya turun dari singgasananya dan bergegas menyambut kedatangan guru dan saudara angkatnya itu. Setelah dipersilakan masuk dan duduk di balairung, Sultan Hadiwijaya berkata, "Kanjeng Sunan, ada perihal apakah sampai membuat Kanjeng Sunan berkenan hadir di Pajang?" Kemudian Sunan Kalijogo pun berkata, "Anakku Sultan Hadiwijaya, aku perlu menemuimu untuk menyelesaikan persoalan antara engkau dan kakangmu, Ki Ageng Pemanahan." Baik Ki Ageng Pemanahan maupun Sultan Hadiwijaya segera paham apa yang dimaksud oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo pun berkata, "Anakku Sultan Hadiwijaya, kamu adalah seorang penguasa agung kerajaan Pajang. Titah dan sabdamu merupakan kepastian hukum di semua wilayah kerajaan Pajang. Selaku sultan, sudah merupakan hal yang wajib bersatunya ucapan dan tindakanmu. Mengapa kamu mengingkari janjimu? Hingga kini tanah Mataram belum juga diberikan kepada kakangmu, Ki Ageng Pemanahan." Demikian kisah teguran keras Sunan Kalijogo pada Sultan Hadiwijaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.